Ya, bertemu lagi bersama saya Hendara di channel saya Hendara Komik. Ya, saya baru sadar ternyata hampir selama 2 tahun ini saya tuh salah memakai DJI Osmo Pocket 3. Nah, jadi awal mula dari kesadaran ini ya, itu tuh terjadi ketika saya butuh kamera yang bisa merekam 4K yang hasilnya bagus. Nah, saya udah punya mirrorless, emang seri lama ya, Canon M50. Dia tuh bagus di 1080, cuma 4K-nya autofocusnya jadi goblok banget. Serius. Nah, saya jadi mikir kan, saya harus cari kamera yang 4K yang bisa bagus buat kebutuhan konten kayak gini ya. Ini kan kita sedang berbicara dari channel YouTube di mana memang jembatannya ya visual dan audio. Kalau audio saya pakai mic. Nah, tapi kalau visual saya perlu kamera 4K. Kenapa saya perlu kamera 4K? Karena dengan kamera 4K ternyata hasilnya bisa jauh lebih baik ketika kamu lihat YouTube di settingan 360 atau mungkin 480 atau 720. Jadi di settingan low ini tuh masih gambarnya masih bagus. Nah, sedangkan pengalaman saya kemarin di settingan 1080 itu waktu kita nonton 360 atau 480 itu langsung gambarnya kayak rusak gitu kan. Dibuat 1080 juga masih kurang tajam gitu. Nah, akhirnya saya pernah coba kan beberapa kali pakai Canon M50, hasilnya ternyata emang bagus sih, memang kalau pakai 4K. Cuma kan memang tadi ya masalahnya 4K-nya Canon M50 ini autofokusnya ini bermasalah sekali. Nah, saya punya DJI Osmo Pocket 3. Udah saya pakai selama 2 tahun ini, reviewnya juga udah banyak. Dan saya pakainya mode standar aja. Jadi saya pakai buat ngerekam, saya pakai buat ngevlog, saya bikin footage kadang juga pakai itu. Resolusinya 4K-nya bisa sampai 120 fps. Cuma saya tuh kayak nggak begitu dia tuh masih hasilnya tuh kayak buat saya pribadi tengah-tengah antara kamera mirrorless dan smartphone. Karena saya makainya cuma standar ya. Nah, lalu saya cari tutorial segala macam di YouTube dan saya lihat ini khususnya orang-orang luar negeri sih. Itu hasil videonya di DJI Osmo Pocket 3 kok bisa bagus-bagus ya. Ternyata clue-nya adalah color grading. Jadi untuk color grading di sini di DJI Osmo Pocket 3 kamu tuh bisa merekamnya ada di HLG sama di Log M. Dan di sini saya pakainya di Log M karena di tutorial yang saya cari itu ya pakainya di Log M. Nah, ternyata color grading kan. Nah, saya coba nih color grading udah cukup lama sebetulnya. Udah setahunan. Udah setahunan saya nyoba color grading, saya lihat beberapa tutorial, terus saya praktekkan, itu kayak, aduh kok bingung ya saya. Dari video yang gambarnya flat bisa jadi bagus banget nih, gimana nih caranya gitu kan. Saya berlatih berkali-kali, jadi video yang kamu lihat selama beberapa bulan ini tuh sebetulnya ya itu adalah latihan color grading saya gitu loh. Sebetulnya udah mulai color grading dari zamannya Canon, cuma Canon M50 kan nggak ada mode lock-nya ya. Jadi saya color grading dari yang mode standarnya dan itu hasilnya ya kadang bagus, kadang enggak gitu ya. Nah, sedangkan kalau pakai mode lock itu kan lebih enak dari flat profile ke warna. Singkat ceritanya, 1 tahun saya mulai bisa melakukan color grading. Dan sekarang seperti yang kamu lihat ini adalah hasil perekaman 4K 24 fps dari DJI Osmo Pocket 3. Nah, kenapa Bang nggak bikin yang 60 fps aja gitu loh? Ya karena kalau 24 fps itu lebih sinematik, gambarnya kayak film bioskop gitu ya. FPS-nya nggak begitu mulus gitu kan. Dan di laptop saya ini waktu saya ngedit juga akan lebih mudah gitu, nggak susah. Nah, jadi lebih enteng juga waktu ngedit, saya lebih suka juga, lebih cocok gitu lah. Dan setelah saya bisa color grading, wah ini gila sih, potensinya baru keluar bener-bener di DJI Osmo Pocket 3 ini. Ini beneran akhirnya saya lihat DJI Osmo Pocket 3 ini bukan sebagai kamera yang hasilnya tengah-tengah antara mirrorless dan smartphone. Tapi buat saya hasilnya ini udah sangat setara dengan mirrorless. Gak setara ya, tapi mendekati ya. Kalau yang itu kan tengah-tengah ya tadi ya, smartphone sama mirrorless di sini DJI-nya. Nah, sekarang udah makin mepet ke mirrorless.
hasilnya di Log M-nya, wah bagus banget bro, saya sampai kaget kan. Jadi waktu itu saya pergi ke Oharang, Semarang di Queen City, itu perginya ya sebetulnya siang-siang. Jadi perginya kan siang-siang ya, ke pagi lah, pagi ke siang gitu. Nah cuma kan kalau kita masuk mall kan cahaya matahari nggak ada yang masuk gitu kan, semuanya cahaya lampu. Jadi untuk adegannya ini setara dengan adegan malam hari, apalagi waktu kita masuk ke All You Can Eat Oharang ini, itu memang vibe-nya dia dibuat gelap. Ya nggak gelap banget sih, cuma temboknya banyak yang warna hitam, banyak yang warna abu-abu. Jadi vibe-nya itu kayak ini All You Can Eat bakar-bakaran malam hari gitu vibe-nya. Nah di situ saya mulai color grading kan, gila sih. Kaget saya, hasilnya bagus banget. Ini sampai waktu saya tunjukin ke cewek saya bilang, wah ini vibe-nya kayak film-film Hong Kong gitu kan, bagus. Ya memang basically saya masih belajar color grading gitu ya, masih belajar juga. Cuma ini udah jauh lebih baik daripada setahun yang lalu. Saya udah beneran bisa main-main dengan DJI Osmo Pocket 3 ini, mode D-Log M-nya. Wah gila sih, bagus banget. Ini mode D-Log-nya itu beda kayak kamu ngomongin lock yang ada di smartphone. Lock di smartphone yang harga belasan juta itu aja nggak sebagus DJI Osmo Pocket 3. Serius bro. DJI Osmo Pocket 3 ini kualitas locknya ini bagus banget. Waktu kamu tarik warna, waktu kamu tarik dynamic ring-nya tuh kerasa beneran banyak gitu. Jadi nggak saling menarik antara warna satu, antara dynamic satu ke yang lain tuh nggak saling ketarik. Bagus banget. Saya seneng banget, dan waktu saya buat konten seperti ini saya bisa bikin videonya full, beberapa bulan ini full pakai DJI Osmo Pocket 3. Wah gila sih, ternyata selama ini saya salah make DJI Osmo Pocket 3. Saya beneran, kalau kamu make DJI Osmo Pocket 3 kamu nggak bisa main locknya. Ini potensinya kayak hilang 70% sejauh itu buat saya pribadi. Waktu kamu bisa memaksimalkan mode locknya, wah ini gila sih. Kamera kecil luar biasa, ngeri nih kamera ini. Ini kameranya mengerikan. Ini bisa benar-benar head to head sama kamera-kamera mirrorless atau iPhone. Cuma kan kalau kita ngomongin mirrorless kan susahnya, mirrorless memang bisa ganti kamera ya. Dia punya lensa fisik, bisa jauh, deket, ada bokeh alaminya. Nah sedangkan si DJI Osmo Pocket 3 ini ada bokeh alami kayak gini ya. Nah ini bisa kamu lihat ada agak ngeblur, tapi kan emang blurnya nggak sesadis kalau kita pakai mirrorless yang f-nya mungkin 1.5 atau 1.2 itu, creamy-nya indah banget. Ya itu salah satu kelemahannya di DJI Osmo Pocket 3. Dan kelemahan yang paling besar buat saya pribadi adalah dia lensanya cuma satu aja. Emang bagus lensanya bagus. Ini dia wide ya. Nah jarak saya ke tangan nih segini. Nah ini udah kameranya DJI luas banget, wide gitu ya. Nah kelemahannya adalah dia cuma satu lensa, walaupun bagus. Kadang tuh untuk kita ngevlog, untuk kita bikin video tuh kita butuh lensa yang tele atau 2 kali lah maksimal. Nah untuk DJI Osmo Pocket 3 ini memang udah diberikan lensa 2x sekarang, udah ada lossless zoomnya. Jadi dia zoom digital dari lensa utama 2 kali tapi nggak kerasa burik. Jadi ada kayak prosesnya ketajamannya tuh bagus. Jadi kamu nggak bakal sadar kalau ini adalah lensa yang sama dengan lensa 1x-nya. Nah cuma the problem is mode lock-nya itu cuma ada lensa 1 kali, lensa 2 kalinya hilang. Ini juga terjadi di beberapa smartphone yang pakai teknologi lossless zoom yang sama. Nah, andai kata ini bisa mode lock-nya bisa masuk ke 2x ya, itu pasti bagus banget. Tapi saya ngerti ya, itu memang mungkin terbatas dengan komputasi dari gadgetnya sendiri, karena dia harus bisa nge-upscale resolusi 2x yang berasal dari 1x. Jadi udah resource-nya habis di sana untuk buat mode lock-nya yang menangkap banyak data gambar, mungkin dia keberatan juga ya kali kayak gitu ya. Cuma ya oke lah. Soalnya juga untuk mode lock-nya di sini hasilnya tadi udah saya bilang bagus, dan untuk file size-nya ini juga nggak separah, nggak sebesar ProRes-nya si itu ya iPhone ya.
Kalau iPhone mode locknya saya nggak pernah coba, cuma saya pernah cobanya di mode lock dan ProRes-nya itu mengerikan 10 detik, filenya 1 gigaan. Gila, 10 detik 4K 24 fps itu 1 gigaan, 10 detik, 1 menit berarti ya 6 gigaan kan, mengerikan kan. Nah kalau yang DJI Osmo Pocket 3 ini masih wajar lah, paling 10 menit ya kenanya ada di 8 giga paling lah, kurang lebih kayak gitulah. Masih enak gitu waktu dibuat proses syuting, proses editing juga masih enak gitu. Nah jadi yang kekurangan dari DJI Osmo Pocket 3 ini memang lensa telenya nggak ada. Nah untunglah saya kemarin beli sebuah smartphone yang nggak begitu mahal juga, Xiaomi 15T Pro. Nah itu secara kamera dia udah cukup oke sih. Dia ada lensa 1 kali dan ada lensa tele 5 kali dan ada lensa ultrawide 0,5 kali, dimana itu bisa mode lock semua. Nah jadi kebutuhan lensa tele jarak jauh itu saya lempar di mode locknya yang ada di smartphone itu. Terus saya combo aja, saya color grading biar sama vibe-nya hingga orang pasti nggak akan kenotis ini hasil dari kamera yang berbeda. Walaupun kualitas locknya bagus yang DJI, cuma waktu udah jadi ya udah kayak mirip-mirip aja, orang nggak bakal sadar. Jadi itu yang mau saya bagikan di video ini. Jangan sampai kamu salah pakai DJI Osmo Pocket 3 karena nanti potensinya akan hilang 70% kalau buat saya pribadi. Walaupun masih bagus mode standarnya, cuma kalau kamu bisa masuk ke mode locknya ini bener-bener new whole level lah. You should try it. Color grading gokil sih, bahkan di smartphone aja bisa bikin hasil videonya tuh lebih indah, serius. Jadi segitu aja curhat dari DJI Osmo Pocket 3 ini yang pemakaiannya udah mau 2 tahun dan serius saya tidak jadi menyesal punya punya gadget kamera ini karena hampir waktu itu setahun nganggur aja ya, cuma di meja saya juga bingung mau ngapain, tapi setelah saya tahu dan tahu bagaimana cara memasak di lock M-nya DJI Osmo Pocket 3 ini gadget gila sih, gokil parah. Jadi segitu aja videonya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir dan sampai bertemu di video berikutnya. Kayaknya saya bakal sering ngevlog deh karena bro, it's so fun bro. Kalau kamu bisa main di lock M-nya tuh wah gila sih. Kerasa kayak kamera yang berbeda gitu.